Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tidak semua orang tua siap menerima karunia dari Tuhan, anak-anak yang spesial, anak-anak yang istimewa. Bahkan banyak di antara orang tua yang dikaruniai anak-anak yang spesial ini marah pada Tuhan. Mengapa anak-anak mereka berbeda dengan anak-anak yang lain? Hari ini saya hendak bercerita tentang anak-anak istimewa dan tentu saja orang tua yang istimewa yang merawat, membimbing, dan kemudian menjadikan anak-anak istimewa ini punya prestasi di tengah keterbatasan mereka. Siapa tamu kita yang pertama? Seorang anak dan ibunda tercintanya, Akil dan Ibu Amelia. Iya, Akil, terima kasih sudah mau hadir, Bu Amelia. Ya, silakan duduk. Iya. Sekarang Akil udah kelas berapa? Sekarang aku udah kelas 11, berarti SMA kelas 2. Sekolah di mana? Sekolahku homeschooling. Akil, apa benar kamu mengalami disleksia? Yes, benar sekali. Diriku itu sebagai seorang penyandang disleksia itu sangat sulit ya. Ya misalnya kayak kalau misalkan kerja kelompok ya, kerja kelompok itu menurut aku tuh kayaknya mereka tuh kok bisa cepat ngerjainnya gitu. Sementara kamu? Sementara aku kerjanya lebih lebih lambat, lebih susah gitu. Karena ya satu pas di sekolah formal aku baca buku tuh susah banget. Karena apa ya, kayaknya kalau pas baca buku itu bisa satu paragraf hilang. Kadang bisa tulisannya itu yang aku baca tuh bisa serimpet kebalik gitu. Terbalik? Terbalik gitu. Tulisan-tulisan terbalik. Ambil contoh misalnya supaya penonton di rumah tahu apa yang dimaksud dengan disleksia. Biasanya yang sampai sekarang agak susah tuh. Iya. Aneh tapi dengan, kata dengan tuh. Dengan kamu biasanya baca? Dengan tuh kadang A-nya hilang, dengan gitu. Terus sama setrika. Ya setrika gitu ya. Setrika jadinya. Triska gitu. Oh, Triska. Kemudian kalau berhitung? Wah, apalagi ngitung. Berhitung juga mengalami kesulitan ya? Iya, sangat sih sebenarnya. Itu yang biasanya di sekolah formalku biasanya tertinggal banget. Oke, nanti Bu Amelia cerita ya, apa yang dialami persisnya oleh Akil. Ya. Nanti biar penonton juga tahu, oh itu yang dimaksud dengan disleksia. Dan disleksia apakah cuma satu atau ada beberapa jenis disleksia ya? Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Kita tidak dapat memilih untuk lahir dari keluarga yang seperti apa dan terlahir seperti apa. Anak berkebutuhan khusus tetaplah seorang anak, terlepas dari keadaan dan situasi yang membutuhkan usaha ekstra untuk para orang tua mengurusnya. Mereka tetap layak mendapatkan kasih sayang tanpa perbedaan. A, N, J. Hampir semua nilai Akil di bawah rata-rata. Ya tapi pasti ada dong pelajaran yang dia suka. Emang Akil bodoh? Nulis aja nggak bisa. Tuh. Akil. Sa Indonesia. Anakku itu sakit. Akil Prabowo, remaja berumur 16 tahun yang merupakan penyandang disleksia ini, membuktikan bahwa dengan keterbatasannya, ia mampu berkarya. Akil itu didiagnosa dengan disleksik itu kurang lebih sekitar umur 6 tahun. Cenderungnya seorang yang didiagnosa disleksik itu sangat kreatif, sangat imajinasi, cara mereka memandang, cara mereka berimajinasi, cara mereka berkhayal dalam tanda kutip itu melebihi dari dalam tanda kutip manusia normal. Dulu awalnya Akil tuh menggambar
hanya sebuah terapi. Terapi membuat pattern yang selama 1 tahun akhirnya dia bosen, dia jenuh. Akhirnya dia mengembangkannya menjadi sebuah bentuk-bentuk seperti ini awalnya. Jadi dulu awalnya Akil gambarnya monokrom atau hitam putih gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu dia mulai berproses dengan warna ya. Penolakan dari galeri itu banyak sekali kita alami, bahkan yang sempat kita juga banyak sering mendapatkan makian mungkin dalam tanda kutip yang dibilang ini bukan karya seni, ini coret-coret atau hasil terapi anak mohon maaf anak cacat seperti itu banyak sekali kita hadapi hal-hal seperti itu. Remaja yang hobi membaca ini sudah melakukan berbagai pameran serta berkolaborasi dengan salah satu desainer dalam fashion show, baik dalam dan luar negeri. Dan baru-baru ini, Akil juga ikut dalam lelang kebaikan bersama benihbaik.com, melukis 1 buah kulkas yang hasil lelangnya nanti akan didonasikan. Jadi lebih istilahnya apa? Sudah menentukan bahwasannya saya ingin menjadi seniman, saya ingin menjadi pelukis. Itu yang udah di stated sama dia. Itu memang adalah impiannya dia dan itu adalah path-nya dia, karirnya dia di situ. Jadi Akil sekarang melukis sudah bukan istilahnya udah kayak nadinya dia aja, kayak orang ngantor aja. Dia bangun pagi, selesai sarapan, dia akan langsung melukis sampai sore. Kemudian dia berhenti kayak orang ngantor aja, kayak orang kerja. Itu udah setiap hari. Nah, Bu Amelia, cerita apa persisnya yang dialami oleh Akil? Karena saya dengar bukan cuma ada kesulitan dalam bahasa yang membaca, tapi juga berhitung, dan ada hal lain yang tidak bisa dilakukan dengan baik oleh Akil ya. Iya. Nah, apa yang terjadi pada Akil sebenarnya? Kedua anak saya disleksi. Oke, jadi siapa yang lebih tua? Satria Akil. atau Akil? Saya. Oh, jadi adiknya Akil juga disleksia? Ya. Sama persis atau beda? Berbeda sekali. Baik, kalau Akil? Jadi kayak misalnya contohnya Akil datang gitu, kemudian guru saya baru, dia orangnya panjang banget. Nah, gitu. Orangnya panjang. Ya, maksudnya dia tinggi. Oh, tinggi. Gitu. Jadi antara tinggi dan panjang. Ya, jadi karena kosakatanya terbatas, jadi dia nggak bisa membandingkan antara panjang dan tinggi. Jadi sebetulnya buat kami orang tuanya yang berat itu justru menghadapi hubungan sosialnya, karena bahasanya terbatas, jadi seringkali jadi kayak sarkastik. Oke, bagi orang yang tidak mengenal Akil, ini anak kok begini iya, gitu kok ya. nggak sopan gitu, Sopan. terus sarkastik banget gitu. Jadi ya masalahnya di situ. Jadi orang yang aku temuin juga ya, kadang sesama disleksia juga kok sarkastik banget gitu. Padahal sendirinya dia juga mikir terus sarkastik juga loh gitu. Tunggu, kalau sekarang ngomong gini kan aku nggak bisa berpikir bahwa Akil disleksia. Karena kami latih. Iya, dilatih. Oh, kami ini karena latih, proses betul. latihan Jadi, ya. Ingat ya Akil, sehari Akil harus mengumpulkan sekitar 10 vocab baru. Sampai hari ini. Gitu. Jadi setiap hari ngumpulin vocab baru dan kita bahas vocab itu apa, kosakata itu artinya apa. Tapi diseleksi apa yang ada pada Akil? Ya, dia disleksia, ada juga yang dispraksianya sedikit. Jadi dispaksia itu apa? Dispraksia itu keseimbangannya ya, motoriknya. Jadi pegang apa aja jatuh gitu. Pada intinya bahwa anak-anak disleksik itu pasti IQ-nya normal atau bahkan di atas rata-rata. Oke, itu kenyataannya. Itu ya. Baik. Jadi kalau dia di bawah normal udah pasti bukan disleksik. Pasti ada yang lain. Berbeda, ada yang lain. Oke. Sejak kapan ketahuan bahwa Akil ini istimewa dengan disleksianya? Umur 6 ya. Ciri-cirinya apa waktu kecil? Waktu kecil lucu banget. Kalau ngomong kebalik-balik kan lucu. Oh, lucu. Oke. Jadi
orang tua harus hati-hati ya kalau anak terlalu sering kebolak-balik. Harus tahu apa akibatnya kalau kita tidak memahami kemudian membiarkan itu terus terjadi berlarut-larut tanpa kita sadar bahwa anak kita penyandang disleksia. Yang paling berat itu sebenarnya adalah karena orang tua benchmarknya anak normal dan karena secara fisik dia normal, sehingga ketika bahasanya dia terbatas, dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia rasa, sarkastik, uring-uringan, marah, ribut sama orang tuanya, gitu. Atau yang lebih parah dia dipaksa ke sekolah formal. Padahal sulit sekali penderitaannya. Pernah ya, Akil pernah di sekolah formal? Ya awalnya sekolah formal ya. Terus bagaimana? Apa reaksi yang kurang nyaman didapatkan oleh Akil di sekolah formal? Mengucilinya bukan secara frontal, tapi lebih ya diem-diem. Ya. Jangan, kayak misalkan menghindar gitu. Ini kan menarik ya. Artinya Akil punya kesadaran bahwa Akil adalah penyandang disleksia, ada kesadaran. Jadi kamu tahu itu ya. Nah, kalau bicara mengenai stigma, biasanya anak-anak dengan disleksia ini dapat stigma apa di dalam masyarakat? Bodoh. Oh, dianggap bodoh. Iya. Stigma itu atau apa ya, pemahaman yang salah itu terus-menerus, anak-anak dengan disleksia akan menderita ya. Betul, ya bisa. betul. Karena traumatik bisa aja, ya memang aku bodoh berarti ya. Betul, padahal banyak sekali anak-anak, bahkan kebagian besar anak disleksik itu pasti karena otak kanan yang aktif, pasti mereka sangat kreatif, pasti. Jadi bayangkan saja ketika anak ini sebetulnya punya potensi kreativitas yang luar biasa, dijudge bodoh dan percaya dirinya hancur lebur. Oh, hancur. Udah akan menjadi bermasalah anak ini gitu. Sehingga saya mengambil keputusan yang sangat radikal waktu itu, mengeluarkan dia dari sekolah formal. Untuk? Supaya dia bisa konsentrasi dengan kekhususannya dia. Gitu. Jadi saya selalu mengajak teman-teman, para ibu, para orang tua yang anak-anaknya memang disleksik, segera dicari tahu ke ahlinya dan kekhususannya anak ini apa. Tapi kembali lagi ke penyebab. Ya. Menurut dokter, ini dokter atau psikolog ini perginya? Dokter dan psikolog. Dokter dan psikolog. Apa penyebab seseorang disleksia? Apalagi kalau dilihat Satria adiknya Akil juga disleksia. Ini menurun. Ini memang bawaan, turunan. Jadi saya juga disleksik. Gitu. Jadi memang keturunan gitu. Jadi ini genetik. Genetik. Ya. Anda disleksia apa? Saya persis Akil, disleksia, kesulitan membaca. Tapi karena dari kecil oleh ayah saya dipaksa membaca novel setebal-tebal ini gitu. Meskipun penuh penderitaan tapi akhirnya juga bisa. Saya 2 tahun pisah sama Akil. Karena? Ya marah. Apa tantangan terberat sebagai orang tua dengan 2 anak yang mengalami disleksia? Yang pertama, diri sendiri kami apalagi seorang tua sudah punya benchmark bahwa menjadi orang tua yang baik itu adalah menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik. Nah, kemudian ketika Akil ditegakkan diagnosanya bahwa disleksik, marah pada Tuhan itu pasti. Oh, Anda juga sempat marah pada Tuhan? Saya 2 tahun pisah sama Akil. Karena? Ya marah. Kenapa harus pisah dengan Akil? Ya, saya kalau lihat Akil marah mulu. Gitu. Jadi denial, menolak. Nah, ketika penolakan itu terjadi, maka tidak akan terjadi solusi gitu. Jadi akhirnya ada sebuah peristiwa lah yang membuat akhirnya saya memutuskan untuk bahwa ini istimewa, dia dihadirkan untuk saya. Jadi akhirnya saya berdamai dulu dengan diri saya sendiri. Kemudian tantangan yang kedua adalah setelah berdamai, maka kita harus mencari ilmunya. Nah, itu yang seringkali tidak terjadi. Jadi oleh teman-teman juga. Jadi kita harus membekali dengan ilmu disleksia itu sebanyak-banyaknya.
gitu. Dan terus-menerus, karena Dan ilmu terus-menerus, pengetahuan karena- kan berkembang terus. Betul, karena saya sudah membuat positioningnya adalah berdampingan dengan anak-anak disleksia itu seperti maraton tapi nggak punya garis finish. Jadi harus tahu kapan harus berhenti, kapan harus bernafas, kapan harus minum gitu. Jadi betul-betul harus ada strateginya. Jadi disleksia itu tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Tidak ada terapi yang membuat itu tuntas. Tidak ada. Tidak ada, tapi bagaimana dia bisa coping strateginya itu tepat. Gitu, itu yang penting. Tantangan yang ketiga adalah istiqomah gitu. Memutuskan bahwa dirinya orang tua itu harus jadi fasilitator gitu. Ya. Kapan persisnya Anda tahu atau menemukan ternyata Akil punya talenta yang luar biasa dalam seni lukis? Ya, perjalanannya panjang karena dia sebelum melukis kita ke bulu terapi. tangkis, Bulu tangkis, ya. kemudian sepak bola Sepak dulu dan bola, sebagainya. Enggak Nggak jalan ketemu. terus. Nggak Jadi ketemu. tapi ya gitu waktu bulu tangkis saya sampai datang ke sekolahnya Rudi Hartono, semuanya saya all out. Tapi saya tidak melihat matanya dan kegembiraannya ketika pada saat dia melukis. Nah pada saat dia melukis tuh kelihatan banget gitu loh. Matanya tuh senang banget dan dia bisa berlama-lama di situ. Kayaknya ini melukis nih kayaknya nih. Di usia gitu. keberapa? 7-8 ya. Oh. Tapi omong-omong, sekian banyak lukisan itu kemudian diapakan itu ya? Itu dipamerin. Jadi aku sekarang tuh lagi ngumpulin stok untuk ya siap-siap buat tahun ini kalau pameran gitu, ada pameran. Nah kalau dalam pameran gitu, kalau ada yang mau beli dijual atau nggak boleh? Dijual pasti. Oh boleh ya? Boleh dijual. Nah ini kan belakangan ada tadi cerita tentang lemari es yang dilukis. Itu kenapa kok lemari es mediumnya? Itu ada sebuah kayak acara namanya tahunan punyanya Modena, itu namanya Retro Fridge, dan setiap tahun itu hasil lelangnya 100% bakal disumbang ke suatu tempat gitu. Dengar-dengar ini dilelang di benibay.com sekarang ini ya? benibay.com. Oke, jadi kalau orang mau ikut untuk bisa membeli karya lemari es yang ada lukisanmu, itu harus masuk ke benibay.com untuk ikutan ya? Iya, benar. Dan hasilnya udah spesifik ditentukan buat apa atau Ada. yang penting ada kepentingan sosial itu atau Kepentingan apa? sosial ya? Kepentingan sosial. Oke. Jadi Untuk kemarin anak buat berkebutuhan khusus. Baik, tadi di video juga kita lihat ada adegan film. Ya. Itu adegan cerita tentang Bu Amelia Dan dengan anak-anak disleksia ya. Dengan Akil khususnya Oh, berdua. dengan Iya, Akil berdua. khususnya Iya. karena figur di situ Figur menggambarkan sini. Akil ya. Iya. Dan saya lihat ada juga itu judul filmnya apa? Wonderful Wonderful Life. Life. Ah, saya ingat Gitu. berarti. Itu diangkat dari novel ini ya. Betul. Wonderful Life. Ini kisah tentang Kami berdua. Bu Amelia dan Iya. Akil ya. Iya. Perjalanan hidupnya Itu- kemudian difilmkan ya. Iya, betul. betul. Tapi dengar-dengar Akil juga menulis buku atau gimana? Oh ya? iya ini. Oh itu dia. Oh, ini. Oke, buku apa yang kamu tulis? Apa coba lihat? Ini. Semesta Semesta Akil. Akil. Oke, aku lihat, silakan oke. duduk nanti kamu capek. Jadi dulu aku suka Lupain cerita lukisan. sama Umi Tentang? tentang lukisan-lukisannya sampai sekarang sih. Oh. Tapi kalau dulu tuh aku membuat dunia sendiri gitu. Dan aku menceritakannya dan Umi tulis dengan bahasa yang lebih dimengerti. Bagaimana caranya mendapatkan buku ini? Di Gramedia ada. Penerbit? Oh, tapi dijual di Gramedia ya. Iya. Oke, menarik. Nah, Bu Amelia, hari ini ya tentu ada kebanggaan tersendiri bagi Anda ya. Bagaimana awalnya menolak kehadiran Akil, tapi sekarang kalau kita lihat bagaimana dia menjadi pelukis yang keren tadi ya. Iya, iya. Nah, itu kan ada kebanggaan. Tapi berapa banyak orang tua yang bisa seperti Anda ya, mencapai satu titik di mana kemudian ikhlas menerima dan bahkan mengembangkan anak spesial ini menjadi seperti Akil. Sampaikan sesuatu kepada orang tua yang sampai hari ini mungkin belum bisa menerima, masih marah pada Tuhan.
atau sudah bisa menerima tapi nggak tahu harus ngapain? Yang kami alami ini memang berat sekali, jadi saya juga nggak kepengen terlalu banyak retorika, tapi yang penting satu yang membuat saya kuat, bahwa ketika kami sama-sama, saya dekat sekali dengan Tuhan, dan pasti ada jalannya, gitu. Jangan khawatir, pasti dikasih jalan dan luar biasa jalannya, gitu. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali bahwa ini adalah sebuah pengalaman spiritual. Jadi tetap berpijak pada jalur spiritual ketika berhadapan dengan anak-anak ini, gitu. Karena ini adalah sarana kita untuk bisa berdialog langsung dengan Tuhan. Dan ini bukan tugas saya, tapi justru Akil dan Satria yang menguatkan saya. Itu yang harus dibalik. Jadi saya ini hidup karena saya harus menjaga mereka. Enggak kok, mereka yang menjaga kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, itu aja. Atau Akil mungkin sampaikan sesuatu untuk teman-teman yang juga mengalami disleksia dan merasa dikucilkan. Jangan pernah berhenti, jalan terus. Walaupun nggak bisa jalan cepat, tapi jalan dikit-dikit. Karena daripada nggak jalan, ya kan? Kalau jalan dikit-dikit, masih jalan maju. Jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti. Menurut aku itu. Hebat ya Akil. Siap. Oke, terima kasih Akil. Jangan kasih kendor ya. Iya. Jalan dikit-dikit, yang penting maju. Daripada diem, apalagi mundur. Mundur, ya. Aku belajar juga dari situ Akil. Ucapanmu ya, terima kasih ya. Menginspirasi kami semua yang ada di sini. Terima kasih juga Bu Amelia menjadi orang tua yang hebat buat anak-anak istimewa ini. Mudah-mudahan juga menginspirasi orang tua lainnya agar bisa seperti apa yang Ibu Amelia lakukan. Amin. Terima kasih untuk hadir di KKND. Tamu kita berikutnya seorang anak dengan Asperger dan dia juga dikarunia keistimewaan tidak bisa mendengar atau tunarungu. Dua keistimewaan ini disandangnya sampai hari ini, dan cerita tentang anak ini menarik untuk kita simak karena akan banyak juga pelajaran yang kita akan dapatkan juga dari orang tuanya. Siapa dia? Apa yang dia lakukan dan apa prestasinya? Ikuti terus KKND. Jadi Anfield mau gambar apa? Kita semua tidak tahu ya. Ya. Anda juga tidak tahu? Tidak tahu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara KKND, dan tadi sudah saya bocorkan sedikit siapa tamu istimewa kita kali ini. Seorang anak muda yang dengan keterbatasan mendengar dan juga sekaligus menyandang Asperger, dia punya prestasi. Tentu Anda bertanya-tanya, apa yang terjadi pada anak muda ini dan apa prestasinya? Ya, kita akan bertemu dengan Anfield Wibowo didampingin oleh ayahanda tercintanya, Pak Doni. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, katanya mau melukis ya? Melukis. Iya. Sip. Om Endinya nggak bisa sama rambut. Papanya juga nggak bisa. Papanya juga. Oke, silakan Pak Doni. Makasih Om Andi. Iya. Jadi Anfield ini tadi saya sebut bahwa Anfield itu penyandang Asperger. Iya. Sekaligus tunarungu. Iya, betul Bung Tidak Andi. bisa mendengar ya. Tidak bisa mendengar. Nah, tentu kalau tunarungu atau teman-teman biasa juga bilang tuli, Iya. itu kita tahu. Tapi bagi sebagian orang, Asperger ini sesuatu yang mungkin baru didengar. Nah, Iya, boleh Bung Andi. ceritakan Asperger ini apa? Sindrom Asperger itu ada yang bilang dia varian dari autis ringan, ada yang bilang juga dia sindrom tersendiri. Ciri-cirinya mereka sih hampir sama, yaitu Ciri-cirinya hampir sama. hampir sama dengan Yaitu? autis, yaitu kesulitan bersosialisasi,
dan berkomunikasi dan kemampuan berbahasa juga kurang. Oke. Kemampuan Perbedaannya apa? Asperger itu bisa dikatakan autis ringan. Oh, oke. Autis ringan dan sebenarnya dia bisa mandiri, bisa hidup mandiri. Kalau diajak berkomunikasi seperti ini, apakah bisa atau? Memang rada sulit karena Anfil juga double kekhususan yaitu tunarungu. Jadi kita dengan bahasa sehari-hari aja dengan bahasa tubuh atau kadang-kadang kita dengan tulisan kita bisa berbahasa dengan dia. Jadi Baca lips reading. Anfield bisa membaca? Sangat sedikit karena dia miskin perbenaran katanya sedikit. Oke, jadi bagaimana Anda berkomunikasi dengan Anfield sehari-hari? Biasanya kita dengan sign language kita masing-masing, seperti yang sederhana-sederhana. Kadang-kadang kita berupa tulisan juga dengan kata-kata yang sederhana, tidak perlu panjang, hanya satu kata, dua kata. Anfield bisa merangkai maksud apa gitu. Ya seperti itu komunikasi kami dengan dia. Atau dia nulis di handphonenya, seperti itu komunikasi kami. Gitu. Jadi tetap bisa berkomunikasi ya? Tetap berkomunikasi. Walaupun ada kesulitan di situ. Kesulitan, dia merangkai kata-kata menjadi suatu kalimat, dia kurang bagus. Saya kan sering dengar bahwa anak-anak dengan autis ini kan punya talenta yang luar biasa. Iya, betul. Nah, kalau Anfield talenta yang istimewa dari Anfield apa? Iya, memang sebagian dari Asperger itu high function. Jadi ada kelebihan-kelebihannya. Anfield ini kelebihannya berupa seni yaitu melukis. Kelihatannya Bung Adi, dia kelihatan udah ngebet mau ngelukis nih. Oh iya. Boleh. Bagaimana Ya cara udah, boleh. minta? Boleh. Anfield mau lukis silakan. Silakan. Oh, silakan mau lukis. Ya udah. Oh, baik. Oh, harus nunggu dipersilakan ya. Ya. Apa, Phil? Mau apa? Mau apa? Oke. Dibuka. Sebentar ya, Pak Adi. Iya. Jadi, Anfield mau gambar apa, kita semua tidak tahu ya? Iya. Anda juga tidak tahu? Tidak tahu. Memang kadang-kadang dia buat kasih clue misalnya, dia mau buat pesawat terbang, hanya gitu aja. Ada pola tertentu yang kita bisa tahu bahwa hari ini dia mau gambar apa? Kadang-kadang kita berseri, dia buat. Oke, jadi kita tunggu ini menarik ini ya. Penonton sudah mulai menduga-duga juga atau ingin tahu ya lukisan apa yang akan dibuat oleh Anfield hari ini. Sambil menunggu Anfield melukis, kita ini mencurigakan ini. Karena ada kupluk ini. Oke, apapun yang terjadi, saya harus siap. Mudah-mudahan bukan saya. Oke. Nah, sejak kapan persisnya Anda tahu bahwa Anfield punya keistimewaan seperti ini? Dari mulai dia seperti anak-anak lain, umur 2 tahun megang pensil, kami sudah merasa bahwa Anfield memiliki keberanian dalam menarik garis. Oh, ini soal bakat ya? Ya. Tapi soal Asperger tadi. Oh, sorry, Asperger. Dan kemudian kemampuan mendengar yang berbeda dengan anak-anak bayi pada umumnya, kapan tahunya? Tunarungunya confirm umur 9 bulan. Confirm 9 bulan. Kalau Aspergernya confirm sekitar 8 tahun atau 9 tahun. Jadi ciri-ciri anak yang lahir dengan Asperger itu apa? Yang bisa terlihat kasat mata? Seharusnya saat dia umur 7 tahun ke atas, 5 tahun ke atas, dia sudah tahu norma-norma, aturan-aturan yang ada di sekitarnya. Anfield sangat lambat dengan teman-temannya. Jadi apa misalnya yang dilakukan yang berbeda dengan anak-anak seusianya waktu itu? Seperti misalnya pelajaran di sekolah, kalau dia merasa sudah berat, capek, dia dengan entengnya keluar kelas aja sudah. itu cita-cita saya dulu. Tapi takut sama guru. Betul, sama sih Bang. Dengan cueknya, seperti upacara juga kalau dia berdiri panas, dia bosan, capek, dia pergi aja gitu. Ke belakang aja duduk, ngasuh ke kepanasan. Seperti itu. Dan itu memang kita sempat beri saran pada guru, nggak apa-apa gini, tapi ya mereka lebih tahu Anfield, ternyata ya memang begitu Anfield. Baik.
Nanti kita akan tanyakan lebih jauh. Coba aku mau lihat. Ini ini mencurigakan. Nah, kelihatannya Iya. siapa Ada itu, Phil? kumis, ada jenggot, ada Siapa? kupluk. Siapa? Oh, Om Andi. Oh iya, Om Andi. Iya, oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu liputan berikut ini. Siapa yang menyangka goresan indah di atas kanvas ini merupakan hasil karya seorang anak berkebutuhan khusus bernama Anfield Wibowo. Didiagnosa tunarungu dan Asperger sejak kecil, tak menghalangi Anfield untuk menyelami dunia lukis. Sejak usia 7 tahun hingga saat ini, Anfield telah menghasilkan ribuan lukisan dari berbagai genre. Bahkan, Anfield telah 4 kali mengadakan pameran tunggal untuk memamerkan lukisannya. Selain sebagai media untuk mengekspresikan diri, Anfield juga ingin bermanfaat bagi sesama lewat karya-karyanya. Tak sedikit lukisan Anfield yang dilelang untuk donasi ke berbagai panti asuhan. Baru-baru ini pun, Anfield juga ikut dalam lelang kebaikan bersama benihbaik.com. Ia melukis 1 buah kulkas yang hasil lelangnya akan didonasikan. Di rumah sang eyang, Anfield kerap menghabiskan waktu untuk melukis. Beberapa ruangan pun disulap menjadi galeri yang memamerkan karya indahnya. Kegiatan Anfield setiap hari itu melukis. Kita juga senang melihatnya. Kita juga senang mendampingi dia. Bahkan dia itu kan melukis dari umur 7 tahun. Jadi lukisan di question itu sudah banyak bertumpuk. Jadi papanya bilang sama saya itu teras sama itu bisa nggak dijadikan untuk galeri? Oh boleh aja. Karena Anfield senang berkarya. Dan setelah dipasang di sini kira-kira kita semua juga suka melihat lukisan-lukisan Anfield, karya-karya Anfield gitu. Cinta seorang ibu memang tiada duanya. Vera, ibunda dari Anfield, merupakan salah satu sosok di balik kesuksesan Anfield. Memiliki anak yang spesial tak menjadi kendala bagi Vera dalam mendidik Anfield agar kelak berguna bagi sesama umat manusia. Menurut saya Anfield tuh istimewa banget ya bagi kami berdua tuh. Istimewanya apa ya? Dia tuh walaupun dia mempunyai dia tidak bisa mendengar, tidak bicara kurang itu, tapi dia punya kepercayaan diri yang sangat gitu. Saya tuh senang gitu loh. Seorang Anfield gitu dia tidak tidak merasa dia ada kekurangan, tapi dia sangat percaya diri. Saya berharap ya semua orang tua pasti sama dengan saya, berharap kelak anaknya akan survive, bisa mandiri kelak di masyarakat. Aja harapan kami. Harapan kami, Anfield akan tetap selalu berkarya untuk berbagi kepada sesama, menjadi anak yang tetap berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kelak bila Tuhan menghendaki dia bisa mendengar, mungkin Tuhan memberikan mukjizat itu, kami juga berterima kasih. Nah, Pak Doni, jadi bagaimana reaksi pertama ketika tahu Anfield nggak bisa mendengar, kena Asperger? Ya, mengenai Asperger mungkin kita tidak terlalu down karena itu dia umur 9 bulan, 9 tahun. Tahunnya 9 ya. tahun. Yang sempat kita shock lah saat dia tunarungu, gitu, kita shock. Ya, kebetulan kita ketemu dokter yang tunarungu yang memeriksa dia juga sedang mengalami musibah kebetulan dia suaminya gagal ginjal dan dia sudah tua, jadi dia menguatkan kami. Dia bilang ke kami bahwa suami saya kena ginjal, saya harus kuat. Jadi Mas Doni dan Mbak Vera juga harus kuat. Kalau Mas Doni, Mbak Vera nggak kuat, Anfield juga akan tidak kuat, akan lemah. Nah, di situ dia menyemangati kami bahwa sekarang dunia kedokteran, dunia pendidikan bisa kok untuk anak-anak tunarungu. Akhirnya di situ kita benar-benar penerimaan kita tuh semakin gitu, bahwa kita benar-benar menerima gitu. Tentang bakat Anfield melukis ini, nah itu kapan persisnya baru tahu nih, wah dia punya bakat sebenarnya, sesuatu yang istimewa. Sebagai anak laki-laki, saya
biasa saya kasih bola, robot, atau mobil-mobilan, alat tulis, ternyata dia lebih memilih alat tulis dan puzzle. Dia suka dengan visual. Nah di situ dia terus lebih banyak suka coret-coret. Nah dari situ kami mengetahui bahwa itu dia sangat minat dengan dunia coret-coret. Akhirnya kita fokus ke sebagian besar uang yang kami keluarkan untuk Anfield, untuk mainan, untuk dia berkembang adalah ke alat tulis. Walaupun dia terserah dia mau main bola ya terserah gitu. Tapi kebetulan dia milih itu. Gitu. Anfield ini anak tunggal atau punya adik? Anak tunggal. Anak tunggal. Satu-satunya, iya. Nah, tentu pertanyaannya akan ke arah kesiapan mental Anda juga dan tantangan ya. Bagaimana membesarkan anak tunggal dengan keistimewaan seperti ini. Nah, bagaimana Anda dan istri tentu saja menghadapi hari demi hari dalam pertumbuhan Anfield? Apa yang paling berat yang Anda rasakan? Paling berat adalah membuat Anfield itu mandiri. Karena semuanya adalah kembali ke Anfield. Hidupnya adalah hidupnya dia. Jadi itu yang paling berat, bagaimana kita membuat dia semakin mandiri. Karena dia punya dua kekhususan, dia punya perspektif yang berbeda dengan kita, dengan dia tidak berkomunikasi, susah berkomunikasi dengan kita, itu tantangan yang berat. Pelan-pelan kita ajarkan dia bagaimana berbuat mandiri, bagaimana mandi, bagaimana mencuci piring, bagaimana belanja ke mall, ke supermarket. Seperti itu yang kita ajarkan. Jadi utamanya adalah paling fokus kami adalah sekarang adalah kemandirian. Dan itu dari waktu ke waktu ada progres ya? Ada progres. Jadi ada progres dalam upaya untuk membuat Anfield mandiri ya? Iya. Nah yang menarik nanti saya mau dengarkan cerita bagaimana dalam usianya masih muda, masih kecil bahkan, Anfield sudah pameran lukisan ya? Iya betul Bang Andi. Nah nanti cerita ya. Kemudian karya-karyanya ini dikemanaakan. Iya Bang Andi. Nah nanti cerita, tapi sekarang kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Nah, apa itu? Kelihatannya mau speech. Mau speech? Iya. Oh iya, boleh. Kemampuan melukis, itu pada usia berapa Anfield sudah pameran? Usia 7,5 tahun dia sudah pameran bersama dengan satu pelukis senior, karena Anfield pertama kali baru 8 bulan melukis, dan saya ingin memamerkan karya-karya Anfield ke saudara-saudara dulu, teman-teman, tapi saya belum punya pengalaman. Akhirnya saya join sama senior namanya Mas Yudi di Tebet. Itu pertama kali. Pameran tunggalnya tahun depannya. Jadi saat umur 8 tahun, Anfield pameran tunggal pertama di Taman Ismail Marzuki. Oke, jadi di usia 8 tahun itu sudah banyak karya lukisnya ya? Sudah banyak. Nah, ini rata-rata sehari berapa lukisan yang dilukis oleh Anfield atau tergantung moodnya? Tergantung mood. Satu hari dia satu lukisan. Dan dia cepat, hanya 15 menit, 1 jam, selesai. Dan tidak pernah disentuh lagi. Dan pandemi jadi ini sekali nulis selesai ya? Tidak akan pernah disentuh lagi, selesai. Dan pandemi ini semakin banyak. Jadi setiap hari dilukis. Nah, lukisannya kemudian diapakan ini? Lukisan ada yang kita koleksi pribadi, ada yang juga kita lepas dalam bentuk pameran, ada kita sumbangkan untuk yayasan atau sekolah, ada juga untuk charity ya, Anfield sumbangkan. Anfield saya dengar katanya pernah melukis juga bus Transjakarta gitu ya? Pernah. Apalagi terus katanya melukis Perdana Menteri? Perdana Menteri mana? Perdana Menteri Denmark. Oh, dilukis juga sama Anfield? Iya, dilukis. Kok bisa ya? Atas permintaan atau apa? Atas permintaan. Permintaan siapa? Permintaan pihak istana. Oh. Permintaan pihak istana. Kami juga awalnya juga yakin Anfield bisa, karena mereka ngasih contohnya lukisan sangat realis, lukisan foto. Oh iya, lukisan poster ya, kan, foto. Tapi kebetulan ada seniman namanya Mas Joko Kisworo mendukung kami. Inilah saatnya Mas Doni, kita beritahu bahwa seni itu tidak harus seperti foto. Jadi, apalagi di tangan seorang anak istimewa seperti Anfield. Ternyata Anfield bersedia, walaupun dengan mundur-mundur
2 hari 3 hari baru dia mengeksekusi, dan ini dia melukis sangat cepat 15 menit. Jadi saya kirim ke Bu Iriana, ternyata Bu Iriana suka. Nah, tadi disebutkan juga bahwa Anfield ini ikut di dalam kegiatan sosial, yaitu melukis kulkas ya, lemari es, yang kemudian akan dilelang juga. Iya, betul Bung Nah, Andi. itu bagaimana ceritanya? Ceritanya itu pihak Modena memberi kesempatan pada Anfield untuk berekspresi di kulkasnya, di kulkas Modena. Dan Modena itu akan dilelang dan akan diberikan pada sekolah SLB di mana? Di Magelang. Dan udah sering ya? Ya, sudah sering. Kegiatan-kegiatan sosial melalui lukisan ya? Iya, sering, cukup sering. Dan sosial. katanya hari ini mau lelang salah satu lukisannya Anfield ya? Iya, kebetulan. Lukisan yang mana ini yang mau dilelang? Yang minggu lalu kebetulan Metro TV juga ngeliput. Oh, oke. Yang tadi kita lihat di foto, Iya, ini di bawah ini. Ini coba saya pegang boleh, aja. nggak apa-apa. Iya. Oh, ini lukisan Anfield. Kalau bisa Anda ceritakan di balik lukisan Anfield ini. memberi judul Kapal dan Mermaid. Sebelum melukis ini kami berkunjung ke Tanjung Priok dan kami lihat kapal Dewa Ruci. Hebat. Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Kalau sudah ditanda tangan sama dia, artinya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Oke. Iya. Oke, ini mau. Jadi inspirasi di kapal. Oh iya. Ini siapa, Vin? Kabar adanya. Oh, Om Andi. Iya. Ini? Itu siapa yang satu ini? Siapa? Ceweknya siapa? Oh, cowok ini ya. Oh, iya gontok. Oh, lagi seneng Korea kayaknya. Iya, Korea. Oh. Anfield dan Om Andi ya. Keren. Oke. Ya, terus ini mau dilelang. Iya, Bu Andi. Anfield, saya sudah tanya Anfield, boleh. Boleh dilelang ya. Anfield untuk teman-teman Anfield yang tidak beruntung. Oke. Jadi kalau siapapun yang menginginkan lukisan Anfield ini dan hasilnya nanti untuk kegiatan sosial, bisa melalui Kick Andy di Instagram, bisa juga ya di Instagram, dan di benihbaik.com. Sekalian bareng lelang dari lemari es itu ya. Oke, ini karya Anfield, nanti bisa ikutan dan hasilnya akan digunakan kegiatan sosial pokoknya ya. Kegiatan sosial. Apalagi untuk mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus. Betul ya, biar sama mungkin dengan kondisi Anfield. Iya, Ya, boleh, jadi boleh. Anfield membantu teman-temannya. ya. Bantu dengan teman-temannya. Oke, terima kasih. Oh iya. Nah, apa Anfield itu? kelihatannya mau speech. Mau Bagaimana? speech? Iya. Oh iya, boleh. Silakan. Ya. Ya, depan. Padam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, depan. Senang ada di sini. Anfield senang ada di sini. Semoga Om Andi senang dengan lukisan Anfield. Terima kasih. Jadi kenapa? Begini ini lagi suka Korea, Jepang, gitu, rambutnya pada begitu. Korea. Om Andi jarang nonton ya. Ketinggalan. Oh, ada dasinya juga sama. Om Andi biasanya pakai dasi. Hari ini nggak pakai. Jadi itu Anfield. Ini Om Andi. Ini Anfield. Om Andi. Yes. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Terima kasih. Berikutnya saya akan bercerita tentang seorang gadis yang dalam usianya yang masih remaja sudah berbuat baik untuk anak-anak dengan Down syndrome. Kenapa anak seusia dia sudah peduli pada anak-anak Down syndrome? Ikuti terus Kick Andy. Terima kasih. Itu buat saya. Oh, asik. Stigma terhadap mereka itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka itu yang bikin negara kita lebih, nggak bisa produktif lah. Mereka cuman bisa di rumah.
Saya selalu senang kalau melihat ada anak-anak muda yang sudah punya kepedulian sosial dalam usia mereka yang relatif masih remaja. Nah, tamu kita ini juga masih remaja, tapi dia punya kepedulian sejak kecil kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Siapa dia? Mari kita sambut Keris Miharja. Keris, apa kabar kamu? Baik. Iya, terima kasih udah mau datang ya. Oh, terima kasih udah ngundang. Silakan duduk. Jadi Keris, umurmu berapa sekarang? 17. 17 tahun, tapi aku dengar kamu udah punya yayasan, betul? Iya, inisiatif untuk membantu penyandang-penyandang Down syndrome di Indonesia. Jadi apa nama yayasannya? Cares. Ini namanya kayak aku kan. Keris, aku dengar kan dari kecil sebenarnya kamu punya empati pada orang-orang yang susah ya, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Kalau boleh tahu, dari umur berapa sebenarnya kamu sudah punya keinginan membantu orang lain? Sebenarnya kayak mulai dari umur 1 aja kita udah ulang tahun kita dirayain di Yayasan Yatim Piatu. Terus setiap tahun itu orang tua Keris tanya, harus pilih mau sama teman-teman gitu ke Waterbomb atau mau sama teman-teman anak-anak yatim piatu. Dan dari kecil pun kita udah nggak dipaksa, tapi kita udah diajarin juga udah dari hati itu kita mau celebrate dengan teman-teman di yatim piatu. Jadinya setiap tahun kita ke puncak atau kita keliling Jakarta di mobil, datang ke yatim piatu. Terus dari umur 10 pun udah ngajar bahasa Inggris, matematika yang dasarnya di kampung. Jadinya deket rumah itu kita jalan ngajar di kampung. Terus abis ngajar makan batagor sama supir sama Jadi orang tuamu tidak keberatan kamu ngajar masuk di kampung gitu? Mereka justru yang ngajak juga ya. Mereka selalu kasih support kepada kita, mendukung kita. Kalau misal kita, walaupun dulu kan masih kita misal gak bisa hangout karena udah janji mau ngajar, itu walaupun sekecil itu kita harus ngikutin janji kita. Karena komitmen, komitmen bener, gak boleh cuma asal ngomong atau sekali terus lupain mereka. Cerita tentang yayasanmu tuh, Keris Care tadi ya. Yayasan ini kamu dirikan pada usia berapa? 3 tahun yang lalu, Jinya umur 14 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menunjukkan talenta-talenta teman-teman penyandang Down syndrome kita. Sering kan mereka digunain term penyandang disabilitas. Kita mau ganti stigma-stigma apalagi di Indonesia untuk nunjukin kalau teman-teman penyandang Down syndrome kita itu mempunyai talenta yang sangat hebat, yang jadinya kita mau nunjukinnya melalui merchandise ini. Apa saja yang dilakukan melalui yayasan? Jadinya kita ada tujuan 3 yang terutama ya. Pertama itu untuk menjual merchandise ini. Kedua untuk raise awareness, memberi informasi-informasi yang benar tentang Down syndrome. Mengedukasi masyarakat benar. Masyarakat itu bukan mereka mau mengejek, bukan mereka mau jelekin, tapi mereka tidak tahu. Dan kita harus spread information itu ya. Supaya mereka tahu. Benar Dengan sekali. tahu mereka tidak menghakimi lah ya, tidak menjudge. Tidak memberikan stigma ya. Nah, tapi mungkin sebagian dari penonton belum tahu apa itu Down syndrome. Bisa jelasin dengan sederhana sekali? Iya, Down syndrome itu kelainan genetical chromosomal disorder, di mana di kromosom 21, makanya dinamainnya trisomy 21, ada 1 lebih ya. Maka dengan itu mereka mungkin mempunyai kelainan di dalam fisik, di muka gitu. Maka itu kita harus tahu kalau Down syndrome itu bukan, kata orang kan sering mereka gunakan kata kutukan atau yang tidak bagus untuk, konotasinya tidak bagus untuk keluarga-keluarga, mereka sering sedih, dan kesedihan itu nggak apa-apa pertama, tapi harus ikhlasin dan tahu kalau anak-anak dengan penyandang Down syndrome itu sangat istimewa. Aku kadang-kadang nggak percaya loh, ini keluar dari mulut anak usia 17 tahun ya. Luar biasa kamu ya. Nanti cerita bagaimana awal mulanya sampai kemudian hatimu terpanggil untuk membantu teman-temanmu yang lahir dengan Down syndrome ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini.
muda, berprestasi, dan berkepedulian tinggi. Inilah yang menggambarkan sosok Karis Miharja. Remaja yang baru menginjak 17 tahun ini peduli dengan penyandang Down Syndrome dengan mendirikan Karis Care. Berdiri sejak 2018, Karis Care bertujuan untuk menghapus stigma penyandang Down Syndrome. Kebetulan Karis ini sangat suka sekali dengan anak-anak Down Syndrome, maka kami pada saat itu sebagai orang tua mendukung. Kami senang sekali bahwa dari kecil dia sudah bisa menimbulkan rasa sosial, terutama keprihatinannya dengan anak-anak Down Syndrome. Begitu ada usulan dengan adanya mau membentuk yayasan dan itu bersifat sosial, kami mendukung sekali kegiatan tersebut. Karis menggandeng Yayasan Potats dengan memberdayakan kreativitas anak Down Syndrome. Karis mendorong talenta para anak Down Syndrome hingga mereka pun mampu menciptakan karya yang luar biasa. Hasil karya teman-teman Down Syndrome ini sangat indah dan menarik, hingga para public figure pun menggunakan produk mereka. Karis adalah seorang remaja yang pada waktu itu di tahun 2018, tepatnya pada perayaan Hari Down Syndrome Sedunia bulan Maret 2018, dia datang ke kegiatan Potats. Di saat itu Potats menyelenggarakan acara perayaan Hari Down Syndrome Sedunia. Nah, Karis datang dan dia jatuh cinta pada anak-anak penyandang Down Syndrome. Itu cerita dari dia. Disitulah Karis mulai mengenal Potats, Karis mulai mengenal para penyandang Down Syndrome, dan disitulah ia langsung jatuh hati. Bukan anak sembarangan. Di usia mudanya, Karis telah memperoleh banyak penghargaan. Salah satunya tahun 2020 lalu. Karis menerima penghargaan APEC Best, Asia Pacific Economic Cooperation's Business Efficiency and Success Target. Karis juga sempat berdiskusi dengan mantan Sekjen PBB Kofi Atta Anand. Karis pun berharap terciptanya dunia yang toleransi menerima perbedaan bagi komunitas Down Syndrome. Nah, sekarang cerita, persisnya bagaimana Kak sampai hatimu kok tergerak untuk membantu anak-anak dengan Down Syndrome? Kenapa bukan yang lain, misalnya anak kanker atau macam-macam kan banyak sekali. Kenapa Down Syndrome itu membuat hatimu tergerak? Mungkin jujurnya salah satu faktor yang terbesar itu mereka itu selalu senang, selalu ketawa-tawa. Pertama ketemu aja yang di Coffee Day yang Ibu Olivia bilang dari Ketua Umum Potats, itu mereka udah tarik tangan kita kayak kak main yuk, terus selalu ketawa-tawa sama orang tua gitu. Jadinya dari itu aja udah ngerasa deket banget sama mereka. Penyandang Down Syndrome itu stigmanya masih sangat kuat. Dan stigmanya apa ya? Stigma itu kalau mereka, stigma terhadap mereka itu mereka gak bisa ngapa-ngapain. Mereka itu yang bikin negara kita lebih, nggak bisa produktif lah. Mereka cuman bisa di rumah, cuman nggak bisa kontribusi balik ke komunitas, dan itu semuanya salah ya. Salah banget. Cobalah mimpi kita bukan hanya untuk memenuhi kemauan kita sendiri, tapi gunakan talenta-talenta kita, gunakan kepintaran kita, gunakan platform kita untuk berbuat baik. Karis, ini saatnya kamu cerita tentang tas yang keren, ada tumbler, ada apa lagi? Tempat pensil ya? Iya, masker. Ada mug, masker. Nah, coba ceritakan, apa peran teman-teman anak-anak Down Syndrome terhadap produk-produk yang cantik-cantik ini? Perannya itu semua ya, jadinya ini tuh benar totalitas kreativitas mereka, dan benar ini it won't be possible without them. Ini semua tas ini itu motifnya apa, gak ada color correct, gak ada yang diedit-edit. Ini tuh 100% produk mereka ya. Jadinya kita cuman gak dibikin cantik dulu gitu. Betul-betul hasil karya. Ini hasil karyanya adalah lukisan dari anak-anak Down Syndrome ya. Iya, kita hanya menyalurkan talenta mereka dengan membuat merchandise ini. Nah, ini siapa yang memproduksi?
memproduksi ini dari tim Keris Cares, tetapi dibantu secara quality control dengan Alera yang membantu cek aja kayak oh ini benar kualitinya tinggi gak sih, karena kita nggak mau, kita harus memastikan kalau semua yang kita jual itu emang kualitinya tinggi. Orang-orang customer itu nggak beli ini oh karena kesian, mereka benar wah ini bagus banget. Ada banyak mereka yang pun tidak tahu kalau ini pertama kreasi mereka. Tetapi maka itu kita di setiap pembeliannya kita ada kartu menceritakan cerita-cerita teman-teman penyandang Down syndrome kita yang buat seperti ini. Nah, Irfan. coba kamu itu ada kartu apa yang diceritakan di kartu itu? Cerita mereka itu hobinya apa sih? Nama mereka siapa? Mereka personal sekali berarti ya? Benar. Iya, kita mau tunjukin as raw as possible ya. Kayak itu kreasinya Bagas yang tadi di liputan. Kasih lihat dong. Iya, kita lihat ya, tunggu aku ambil. Ini kreasinya Bagas. Ini dibuat tas-tas, dibuat masker. Nggak nyangka ini ya, keren banget kayak gini ya. Kebanyakan customer kita itu second buyers, again third buyers. Jadi mereka selalu balik ke kita untuk beli lanjut. Karena mereka memang merasa bahwa ini bagus ya, bukan karena kasihan. Kalau kasihan nggak balik lagi. Nah sekarang banyak orang yang ingin membeli barang-barang yang punya cerita di baliknya. Benar. Nah ini kalau ini dijual? Dijual di mana? Merchandise kita ada yang beli dari misal Amerika udah pernah, terus kita kirim ke luar negeri. Sudah ada pembeli dari luar juga? Iya. Nah itu bagaimana caranya? Ini kalau ada penonton yang pengen sekali ini, masih ada ini barang-barang ini? Iya, ada di Keris Cares juga, it's keris.cares, ya namanya emang kayak gitu. Iya, tapi semuanya ada di situ, katalognya semuanya ada di situ. Kalau boleh tahu nih, berapa sih harga-harganya ini? Garis besarnya aja deh. Ya harganya sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Kita mau bikin se-affordable mungkin untuk semuanya. Ini 400-500an. Oh, terus, aku kira udah jutaan, puluhan juta. Enggak, kita mau ke sebanyak orang mungkin supaya mereka tahu cerita ini. Dengan membeli ini artinya sudah berbuat baik ya. Semua, iya. Nah, terus uang hasil penjualan dipakai untuk apa? 100% profit kita itu kita kembalikan ke Potats, kita beri ke Potats untuk membantu dan mendukung keluarga-keluarga dengan Down syndrome. Potats itu Persatuan Orang Tua Anak Down syndrome. Yes. Potats ya. Oke. Nah, Keris, aku merasa beruntung sekali kamu ada di sini. Aku ingin kamu bicara dengan bahasamu kepada anak-anak muda di Indonesia berkaitan dengan kepedulian sosial pada sesama. Aku mau bilang yang pertama itu action is what change led to gold. Jadinya walaupun kita punya ide-ide ini, we have brilliant minds, kalau kita enggak enact it, kalau kita enggak membuat tidak itu kenyataan, iya enggak mungkin bisa. Kita enggak boleh cuman menghayal-hayal aja, cuman mimpi-mimpi. Kita itu harus take that first step dan you know live out our dreams juga. Tapi message Keris terutamanya, Keris mau kepada teman-teman penyandang Down syndrome dan teman-teman yang mungkin istimewa ya. Don't give up, beneran you're rocking it, dan kita itu selalu di belakang kamu untuk mendukung kamu. Jadinya jangan putus asa karena we all have your back. Iya. Yeah. Betul sekali, banyak sekali anak-anak muda yang punya mimpi besar, tapi nggak ada actionnya. Jadi hanya bermimpi terus. Jangan ya, satu langkah kecil itu lebih baik daripada hanya sekedar bermimpi ya. Dan paling penting itu cobalah mimpi kita bukan hanya untuk memenuhi kemauan kita sendiri, tapi gunakan talenta-talenta kita, gunakan kepintaran kita, gunakan platform kita untuk berbuat baik, untuk membantu isu-isu sosial yang Indonesia itu, negara kita akan terus maju, masa depan kita itu bisa terang banget kalau kita generasi yang muda take charge of it dan take action. Iya. Kamu kok pinter ya? Oke, Keris terima kasih banyak. Dan dengar-dengar katanya mau bagi-bagi untuk penonton ya? Iya, jadinya ada 20 set ini semua. Oke, 20 macam-macam merchandise. Bisa cek di Kick Andy. Nanti cek ya di media sosialnya Kick Andy. Nanti akan diundi ya. Karena cuma 20, sementara yang kepingin ini ada 200 juta. Keris, di akhir acara ini aku punya tamu istimewa juga, Keris.
Ya, ini nanti ada konteksnya dengan barang-barang ini. Nanti kamu bisik-bisikin ya. Iya. Iya, soalnya ini namanya Pak Handaka Santosa, ya. Managing Director dari Sogo Indonesia. Tepuk tangan dong. Pak Handaka silakan. Pertama tentu terima kasih. Anda sudah berkenan hadir di acara Kikendi. Kedua, kan Anda sudah dengar cerita dari 3 anak-anak muda hebat ini ya, masing-masing dengan ceritanya, ya, dengan prestasinya, baik prestasi dalam kreativitas dan prestasi dalam berbuat baik. Nah, saya ingin komentar Anda dulu. Ya, sebetulnya Pak Andi, kalau dilihat tadi ya, bagaimana adik-adik muda yang ada keterbatasan, tetapi dengan lukisan yang sangat hebat, sangat bagus kalau saya bisa bilang, di Akil dan Anfil, itu benar-benar sangat menginspirasi kita agar kita terus bisa mendukung sehingga mereka boleh lebih lagi, dan tentunya mungkin masih banyak lagi adik-adik kita yang perlu perhatian, termasuk tadi adik Keris Miharja ya. Keris, kamu deket-deket dong. Ini produknya nanti titipin ke sini dong. Dengan satu actionnya yang sangat menggugah, kiranya ya Tuhan memberkatin dan terus berkarya untuk anak-anak. Dan juga tadi udah dibaca, kita belum ngomong tapi Pak Andi ini kayak paranormal udah tahu. Jadi coba apa yang ada dalam pikiran Pak Handaka? Kita terbuka untuk bisa mendisplay dan memasarkan karena ini satu produk yang menurut saya keren, sangat coba bagus, Pak Handaka lihat sangat tuh. menarik, layak kan? Ya, nggak kalah untuk masuk di Sogo Indonesia. Iya, apalagi akan sangat terjangkau. bagus. Ya. Memang Sogo sangat peduli dengan anak-anak yang ada keterbatasan. Keren. Jadi ada kesempatan ya, untuk display di Sogo. Wah, terima kasih Pak. Dan saya dengar Anda dan pelanggan Sogo Indonesia juga ingin memberikan apresiasi terhadap mereka. Kalau gitu saya panggil dulu yang lain ya. Betul. Iya, kalau gitu silakan Akil dan Anfit ke depan lagi. Kita berikan aplaus satu kali lagi. Sini, iya. Nah, apresiasi apa itu? Mari kita lihat. Diserahkan kepada Keris dulu. Terima kasih Pak. 20 juta untuk kegiatan yang dilakukan oleh Keris. Semoga bisa berfungsi. Iya, dan juga untuk Akil 20 juta. Ya. Ini mendukung apa yang sudah dilakukan, tentu saja berkaitan dengan perbuatan baik ya. Dan juga untuk Anfield ya. Baik, mudah-mudahan ini memberikan dorongan semangat ya untuk anak-anak muda untuk terus berkarya. Sekali lagi, apa harapannya dengan pemberian apresiasi ini Pak Handaka? Ya, jadi agar terus berkarya dan juga menjadi contoh untuk yang lain untuk bisa lebih meningkat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, bisa kembali ke bawah panggung. Oke, terima kasih. Pak Handaka, boleh cerita apa yang dilakukan oleh Sogo Indonesia dalam konteks membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh pandemi COVID ini? Membuka kesempatan kepada customer Sogo yang memang antusias untuk bisa berpartisipasi juga. Oke, jadi ini sambil belanja, sambil berdonasi. Betul. Jadi tujuan pengumpulan dana ini berarti ya, pengumpulan dana dari customer dan juga karyawan saya dengar juga ya. Karyawan, jadi karyawan juga bebas untuk ikutan dalam penggalangan dana ini. Ya. Tapi tujuan galang dana ini untuk membantu apa spesifiknya? Kita bersama dengan benihbaik.com, kami mengadakan program yang Sogo Peduli Kids in Hunger ya, jadi bagaimana membantu anak-anak yang kelaparan nutrisi akibat pandemi COVID ini ya. Betul. Berapa dana yang akan didonasikan melalui benihbaik.com? Ada baiknya langsung kita lihat aja ya. Jadi saat ini udah terkumpul 3,1 miliar rupiah. 3,1 miliar. Dan ini bukannya pengaturan, memang terkumpulnya kok bisa persis 31 tahunnya Sogo. Tapi ini sekian 0 kali ya. Nolnya banyak sekali ya. Mudah-mudahan usia Sogo juga sepanjang ini, selama ini atau lebih bahkan ya. Nah ini mungkin karena diserahkan melalui benihbaik.com, saya minta wakil dari benihbaik.com
salah satu founders dari benihbaik.com, Firdaus Juli. Iya. Halo Mandi. Firdaus, terima kasih. Jadi hari ini Pak Andaka mewakili customer dari Sogo Indonesia dan juga karyawan dari Sogo Indonesia hendak menyerahkan donasi senilai 3,1 miliar. Wah. Ya, silakan diterima. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak. bisa berguna dan partisipasi dari customer Sogo dan terima kasih banyak Pak Andaka dan tentu terima kasih pada pelanggan Sogo Indonesia. Baik, dan tentu akan disalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan memang ya. Oke, dengan pemberian ini apa harapan dari teman-teman customer dan karyawan Sogo? Ya tentunya harapannya agar ini bisa memberikan satu partisipasi sehingga bisa membantu untuk segera memulihkan dan bisa memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Baik, mudah-mudahan ya customer Sogo dan semualah masyarakat yang mau ikutan berbuat baik bisa bergabung dalam gerakan kebaikan ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan karena ini acara Kick Andy, saya juga ingin berbagi kebaikan ini Pak Andaka ya, Bro Firdaus. Baik, di akhir acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku untuk Anda semua. Tadi bukunya berkaitan dengan kisah dari Akil dan juga tadi ada filmnya dan ini adalah novelnya Wonderful Life. Ini cerita yang menginspirasi kita semua. Jangan menyerah, jangan marah pada Tuhan, tapi justru kita bersyukur Tuhan memberikan kita anugerah yang mungkin saat ini belum kita ketahui apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagi yang ingin mendapatkan buku ini gampang caranya, yaitu bisa melalui kuis di Twitter Kick Andy Show, juga ada undiannya di website kickandy.com. Dan bagi Anda yang tadi mengikuti episode kali ini dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir juga. Karena episode ini akan ditayangkan ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Nah, bagi Anda yang selama ini ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, mudah saja. Klik benihbaik.com, pilih siapa saudara-saudara kita yang Anda ingin bantu, tinggal berdonasi dan semuanya akan disalurkan melalui benihbaik.com. Sekali lagi, semoga episode ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV